Halo, dimanapun kalian berada, hari ini saya mau memperkenalkan diri saya. Mungkin banyak orang yang masih belum kenal siapa saya. Saya Dwi Rahayu, asli Arema, tapi sekarang sudah tinggal di Banyuwangi, ya. Sudah sekian waktu saya ada di Banyuwangi, jadi saya sudah menetap di Banyuwangi. Jadi kalau ada teman-teman yang kenal saya, orang-orang Malang, boleh tulis di komentar. Dan juga bagi teman-teman yang ingin ke Banyuwangi juga bisa tulis di komentar. Supaya apa? Supaya nanti kalau pengen tahu tentang Banyuwangi, saya pun juga bisa mengekspos gitu ya, menyampaikan di dalam video-video saya nanti ke depannya. Nah, hari ini sebelum saya men-sharingkan, saya ingin nanti teman-teman subscribe, like, dan kalau perlu bunyikan loncengnya supaya nanti pada saat saya bikin video kalian tidak ketinggalan informasi dari saya. Oke, saya tidak berpanjang kata, saya akan berbicara tentang keajaiban uang. Nah, teman-teman, keajaiban, mungkin kita berpikir apa sih itu keajaiban ya? Keajaiban adalah sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan, sesuatu yang di luar nalar kita, dan sesuatu yang membuat kita akhirnya teremis-emis atau bersuka cita. Nah, itu sebuah keajaiban. Nah, kalau kita hari ini berbicara tentang keajaiban uang, karena kita tahu bahwa uang ini, orang menganggap bahwa uang itu hanya sekedar uang. Tetapi sesungguhnya kalau kita mau jujur bahwa kita itu ya melihat bahwa uang itu ada keajaiban-keajaiban tatkala kita itu mengerti bagaimana menyatakan keajaiban uang itu di dalam diri kita. Ada firman Tuhan yang saya pelajari di dalam Alkitab saya, di dalam Amsal 11 ayat 24 dan 25. Di sana dikatakan bahwa ada orang yang menyebar harta tapi bertambah-tambah kelimpahan. Orang yang menghemat luar biasa malah kekurangan. Nah, dari sini ada cara kita mendapatkan keajaiban uang, yaitu dengan kita berbagi ya. Kita berbagi. Seringkali orang menganggap bahwa berbagi itu adalah pengeluaran, berbagi itu adalah sebuah pemborosan. Tetapi sesungguhnya berbagi itu adalah cara Tuhan menyatakan keajaiban. Karena disitulah keajaiban uang itu terjadi di dalam diri kita. Juga dikatakan di dalam Maleakhi 3 ayat 10 mengatakan bahwa pada saat kita memberi yang terbaik kepada Tuhan, kalau di dalam kehidupan saya sebagai orang Kristen, saya setiap bulan harus dan wajib itu memberikan 1/10 kepada Tuhan melalui gereja. Nah, pada saat saya memberikan itu, saya melihat dan mengalami keajaiban demi keajaiban uang, di mana setiap bulan puji Tuhan saya tidak mengalami yang namanya kekurangan, tapi Tuhan semakin hari semakin memberkati saya. Dan juga kita tahu bahwa sumbernya keajaiban itu bukan terletak kepada besarnya uang kita, tapi semata-mata itu adalah
kita tahu bahwa sumber berkat itu dari Tuhan. Di dalam Bilangan 6 ayat 24 dikatakan bahwa Allah adalah sumber berkat. Nah, teman-teman, di sini saya mau berkata kepada kita semua bahwa keajaiban uang itu sangat-sangat nyata di tengah-tengah kehidupan kita. Jadi tidak ada rekayasa. Kalau memang kita sungguh-sungguh jujur, jujur dengan diri kita sudah mengerjakan tugas kita sebagai orang yang percaya, baik orang Islam, orang Kristen, Hindu, Buddha, menyerahkan hartanya kepada Tuhan sebagian, maka Tuhan akan memberkati. Pada saat kita berbagi kepada banyak orang, di situ keajaiban uang itu juga Tuhan nyatakan. Dan pada saat kita percaya bahwa sumber berkat itu adalah Tuhan, maka di situ keajaiban uang terjadi. Nah, teman-teman, keajaiban uang itu kapan? Yaitu keajaiban uang terjadi kapan saja, di mana saja keajaiban uang itu bisa terjadi. Pada saat apa? Pada saat kita benar-benar tidak punya uang, tiba-tiba ujuk-ujuk itu uang bisa datang. Bagaimana caranya dia datang? Satu, melalui orang lain datang ke rumah kita. Ya, tiba-tiba orang yang punya hutang datang mengembalikan uangnya. Pada saat orang itu punya berkat, keinget kita, maka dia juga akan datang. Juga pada saat kita tidak terduga, kita tidak punya pemikiran apa-apa, tiba-tiba uang datang. Apakah itu bisa terjadi? Terjadi. Kalau kita sudah mengerjakan tadi yang sudah saya sampaikan, ya. Jadi teman-teman, melalui video ini saya mau katakan, jangan pernah kita menyepelekan akan uang-uang yang kita punya. Tapi hargailah uang-uang kita, supaya keajaiban demi keajaiban uang itu kita. Oke, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Biarlah melalui apa yang saya sampaikan ini nantinya akan menjadi berkat, menjadi bermanfaat buat teman-teman semua. Oleh karena itu, sekali lagi jangan lupa subscribe, like, dan bunyikan loncengnya. Dan kalau ada komentar-komentar dari apa yang saya sampaikan, boleh langsung ditulis di bawah ini. Oke, terima kasih. Salam sukses.